Halo semuanya, perkenalkan saya Alvin Rajendra Rabani dengan NIM M07210004 Prodi Statistika UNS tahun 2021. Di kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara interpolasi poin data tin di QGIS versi Buenos Aires atau versi 3.26. Interpolasi data ini merupakan teknik GIS atau Geographic Information System di mana kita membuat suatu tampilan yang sifatnya kontinu. Contohnya ada cuaca, ada tanah, ada temperatur, dan lain-lain. Data-data kontinu ini bisa kita dapatkan dari titik-titik diskret, dan pengukuran titik-titik inilah yang kita sebut dengan interpolasi data. Sementara itu, tin adalah sekumpulan poin-poin yang saling terhubung dan merepresentasikan permukaan yang sifatnya kontinu tersebut. Dan di contoh kali ini, kita akan menggunakan data yang telah disediakan oleh QGIS Tutorials and Tips berupa survei data dan Danau Arlington di Texas. Untuk surveinya ini, file yang akan kita gunakan untuk praktek kali ini, kita akan menggunakan file yang ada di sini, shapefiles.zip ini, bisa diklik untuk mendownload ini, dan jika dibuka, seharusnya file yang dibuka seperti ini tampilannya. Ada bermacam file ini, tapi yang akan kita sorot adalah file yang formatnya .shp ini, karena kita akan menggunakan file-file ini. Baik, tujuan akhir dari praktek kita kali ini adalah membentuk setidaknya bentuknya seperti ini nantinya. Dengan ada warnanya yang menggambarkan kedalamannya, kemudian ada pulaunya juga yang meng-highlight pulau yang ada di Danau Arlington, dan juga ada angka-angkanya ini yang menampilkan poligon tersebut apa artinya. Baik, segera bisa kita mulai praktik pada kali ini. Yang pertama kita bisa memulai dengan memasukkan filenya. Jadi kita lihat ada Arlington Soundings 2007_stpl83.shp. Yang kita sorot adalah itu, sehingga kita ambil ini, lalu kita masukkan ke sini. Pindah ke layer sini. Masuk. Kemudian kita turun ke bawah, ada boundary 2004. Kita ambil lagi dengan format yang sama, .shp. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita turun lagi, kita ambil island 2004/550_stpl ini. Kita tarik lagi ke sini. Dan jika kita perhatikan dalam QGIS kita sekarang, kita bisa melihat representasi dari Danau Arlington, Texas. Representasi ini ada dengan badan airnya danau diwarnai dengan warna pink ini. Kemudian ada pulaunya sendiri yang di-highlight dengan warna pink tua ini. Baik, untuk Arlington tadi apa maksudnya? Untuk jika kita tidak cek ini, kita matikan ceknya, kita lihat ada banyak garis yang menyusun di bawahnya layer boundary dan island tersebut. Namun ini bukan garis. Jika kita perbesar lagi, terdapat jajaran titik-titik yang jumlahnya banyak, dan titik-titik ini memiliki atribut yang berbeda-beda. Misal kita mencari informasi dari titik yang ini. Nah, dari titik yang ini kita bisa melihat kalau titik ini memiliki atribut SSID-nya 227.000, kemudian ada X koordinatnya, ada Y koordinatnya, ada elevation-nya, ada E originalnya, ada difference-nya, kemudian ada date-nya atau tanggalnya. Untuk yang kita sorot kali ini, karena kita akan menginterpolasi data kedalaman danau, kita akan melihat elevation-nya ini, 518,7345 ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Untuk yang pertama, kita masuk ke Processing Toolbox yang ada di sebelah kanan QGIS Anda. Kita klik tanda panah ini, terus kita turun, klik Tin Interpolation. Ya, dengan gini kita akan terbuka panel Tin Interpolation seperti ini. Nanti untuk parameternya kita atur vector layer, masukkan Arlington Soundings karena titik tersebut ada di file Arlington. Dan atribut yang akan kita interpolasi adalah yang telah kita sorot tadi. Elevation. Kita pilih elevation. Kemudian klik input layer. Nanti akan tertambah seperti ini dengan type-nya point. Kita turun ke bawah. Ada extend. Extend ini kita klik bawah. Calculate from layer. Masukkan Arlington Sounding 2007 STPL 83. Dengan gini, kita masukkan pixel size-nya
sebesar 5. Nanti pixel size-nya juga akan otomatis menjadi 5. 5 dengan extend-nya tadi telah dimasukkan dari layer Arlington. Apabila sudah, hasil file interpolasinya bisa kita simpan. Mau bentuk file sementara atau file yang disimpan juga bisa. Tapi untuk kali ini kita akan menyimpan file tersebut. Misal kita menyimpan nama filenya elevation_tin. Di sini kita bisa klik save. Nah, itu kita klik run. Akan ada proses yang ini mungkin sebentar, mungkin juga lama. Kita tunggu saja. Sudah? Apabila sudah, nanti di belakang akan terlihat seperti abu-abu begini. Jika kita tutup panel ini, kita klik close, ya. Kita zoom out. Tunggu sebentar. Nah, harusnya ada bentuk abu-abu yang besar seperti ini. Abu-abu ini adalah hasil interpolasi yang ya dari data danau tersebut. Tapi interpolasi ini bentuknya apa namanya? Masih belum akurat karena kita lihat bentuk danaunya masih di sekitaran sini. Tapi di sebelah kanan ini sebenarnya tidak ada danau apa. Cuma karena ini interpolasinya masih kita belum cut ya. Nah, cara memotong interpolasi ini bagaimana? Kita masuk ke raster. Kita masuk ke extraction. Nah, dari sini kita klik clipper. Clip raster by mask layer. Karena kita ini kan yang kita klip kan berupa layer. Klik. Nah, dari input layer ini kita masukkan elevation_tin. Kemudian mask layernya adalah kita atur boundary. Nah, kita turun ke bawah. Ya, nah di sini ada clip. Untuk clip ini bisa kita simpan. Kita simpan lagi karena ini tinnya sudah di clip. Kita bisa namai elevation_tin_clip. Gitu saja bisa. Kita klik save, kemudian kita klik run. Di sini akan ada proses lagi, kita tunggu lagi seperti tadi. Ya, karena proses sudah selesai, bisa kita klik close. Jika kita centangnya kita matikan, seharusnya sudah ada semacam batasan seperti ini. Jadi yang bagian yang tidak perlu sudah terpotong dan bagian-bagian yang kita perlukan untuk highlight sudah ada seperti ini. Untuk berikutnya, kita bisa mulai memberikan warna pada dari tampilan klip dari elevation yang sudah diklip ini. Jadi kita lihat warna yang digunakan di sini warna abu-abu. Kita bisa klik kanan, kemudian pilih properties dari klip. Kita turun ke simbologi. Kita pilih render type-nya, kita ganti ke single band pseudo color. Kita masuk ke color ramp. Dan di sini pilihan warnanya sebenarnya terserah, tapi karena kita di sini ingin menampilkan kedalaman dari sebuah danau, kita pilih ke spektral, kemudian kita invert color ramp. Jika sudah, kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, seperti yang kita lihat, kita bisa terdapat sebuah bentuk sudah memiliki bentuk yang kita inginkan dengan kedalaman danau ada yang terdalam ada di sebelah sini, kemudian ada beberapa titik merah ini yang menunjukkan daerah pinggirannya danau juga yang artinya danau tersebut dangkal di bagian di situ. Kemudian jika kita nyalakan kembali kita ke island, di titik-titik merah ini kita naikkan island ke atas. Nah, titik-titik merah ini juga merah yang jumlahnya besar ini juga menunjukkan island-island yang ada di di Danau Arlington, Texas. Baik, kita matikan setting island dulu. Kita lihat ada semacam titik, ada pixel-pixel hitam gitu ya. Dari pixel-pixel hitam ini sebenarnya bisa kita matikan. Kita kembali ke elevation ini, kita masuk ke properties, turun ke transparansi,
kita pilih ada ini additional no data value, kita tambahkan 0 saja. Kita klik apply, lalu klik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat warna kita sudah bersih dan kita bisa mulai memberikan counter dari data kita. Baik, untuk pemberian counter, kita bisa masuk ke raster, masuk ke extraction, lalu pilih counter. Pada menu counter, kita bisa lihat output kita ini. Input ini kita bisa masukkan sudah secara otomatis. Di sini kan ada elevation underscore thin underscore clip. Jika belum, kita masukkan input layarnya ini, elevation thin clip. Kemudian untuk sisanya kita ubah settingan default. Nah, untuk interval between counter layarnya ini, kita bisa ubah nilainya ke 5. Dengan atribut name bisa kita beri nama elef. Dan kita turun ke bawah. Kita bisa meng-save nama counter ini. Kita bisa save to file. Mungkin kita beri nama counters kita aja bisa. Kita klik save. Dari klik save sudah, kita klik run. Kita tunggu sebentar lagi. Sudah, bisa kita close. Dan sekarang bisa kita perhatikan sudah terdapat garis-garis yang tampil dari data kita ini, data Lake Arlington ini. Kita masuk ke counter ini. Sekarang kita akan masukkan elevation label. Jadi yang angka tadi itu menggambarkan jumlah elevasi yang ada di danau ini. Nah, cara menambahkannya seperti apa ya? Kita klik kanan counter, kita pilih properties. Dari sini kita bisa pilih label. Label kita kan masih belum ada label apa-apa posisinya. Kita bisa pilih label, kita klik single label. Nah, value-nya kita bisa tambahkan. Karena tadi kita ingin ambil value elevasi, kita klik elef. Nah, dan penempatannya kita bisa pilih curve. Nah, di sini. Jadi ada mode paralel, curve horizontal. Dan yang kita inginkan adalah tampilan angka yang diinginkan itu bentuknya mengikuti bentuk counternya dari danau tersebut. Jadi kita pilih curve, lalu kita pilih apply. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti yang telah tampil di sini, ada angka-angka yang telah tampil di data kita. Kita klik OK, dan data kita sudah jadi. Apabila kita perkecil gini, nah ada tampilan data Arlington secara sepenuhnya. Saya naikkan island lagi ke sini. Ada tampilan data Arlington dengan titik terdalamnya ada di daerah sini dengan tandanya warna biru. Kemudian jika semakin dangkal dan semakin dangkal, warnanya semakin berubah dari hijau, kemudian dari ke kuning oranye, dari oranye kemudian ke merah. Di beberapa titiknya seperti ada di pulau ini, ada pulau di sini, kemudian ada juga pulau yang ada di sini. Warna merahnya tentu saja akan semakin mengumpul di situ karena di situ sudah ada sebuah daratan. Bila kita matikan, data kita akan seperti ini, seperti pada hasil pada data yang ada di sini. Baik, sekian cara untuk membuat interpolasi data menggunakan thin interpolation. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.